Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan gerak melingkar. Posisi suatu titik pada roda dinyatakan sebagai θ sama dengan 5 plus 10t ditambah 2t kuadrat radian. Berarti ini adalah posisi fungsi waktu, ya, t dalam sekon. Tentukan yang pertama adalah posisi sudut pada saat t sama dengan 0 sekon dan t sama dengan 3 sekon. Oke, langsung aja ya. Berarti di sini kita disuruh menghitung θ0 dan θ3. Nah, untuk menghitung θ0, kita masukkan t sama dengan 0 ke persamaan ini, ya. Berarti θ0 sama dengan 5 ditambah 10 kali 0 ditambah 2 kali 0 kuadrat. Betul ya? Bilangan berapapun kalau kita kalikan 0 sama dengan 0, berarti θ0 sama dengan 5 radian. Lalu θ3 caranya sama, berarti kita masukkan t sama dengan 3 sekon ke persamaan fungsi posisi, ya. Berarti 5 ditambah 10 kali 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat. 5 ditambah 30 ditambah 18, ya. 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18. 35 ditambah 18 itu sama dengan 53 radian. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, yang B, kecepatan sudut rata-rata. Nah, kecepatan sudut itu simbolnya omega. Kalau kecepatan sudut rata-rata berarti omega diberi garis di atasnya, ya. Nanti ada percepatan rata-rata. Percepatan sudut rata-rata berarti alfa diberi garis di atasnya, ya. Itu soal yang D, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Sekarang yang B, kecepatan sudut rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 sekon. Nah, kecepatan sudut rata-rata itu rumusnya adalah delta theta dibagi dengan delta T. Yang ditanyakan di sini dari selang waktu 0 sampai 3 sekon, berarti θ3 dikurangi θ0 dibagi dengan delta T. Delta T-nya ya berarti 3 dikurangi 0. Jelas ya? θ3-nya 53, θ0-nya 5. Yang ini ya, 53 dan 5. Dibagi dengan 3, 53 dikurangi 5 itu 48. Berarti 48 per 3 kita peroleh 16 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut rata-rata dalam selang waktu 0 sampai 3 sekon sama dengan 16 radian per sekon. Lalu yang C, kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Nah, kalau yang B itu menghitung kecepatan sudut rata-rata, berarti nilai rata-ratanya. Kalau yang C ini menghitung kecepatan sudut sesaat. Yang namanya kecepatan sudut sesaat omega, jika diketahui fungsi posisi, maka yang namanya omega itu adalah turunan pertama dari posisi, berarti d theta per dt, ya. Turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. d theta per dt ini sama dengan 10 ditambah 4t, ya. Jadi 5 itu bilangan kalau diturunkan sama dengan 0. Kemudian 10t kalau diturunkan tinggal 10-nya saja. 2t kuadrat kalau diturunkan berarti caranya 2 kali 2, ya. Pangkat 2-nya itu ditaruh depan sini, kali t, pangkat 2-nya dikurangi 1. Berarti ini pangkat 1, ya, sama dengan 4t. Baik, ini adalah persamaan kecepatan sudut fungsi waktu. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan sudut saat t sama dengan 0 dan t sama dengan 3. Berarti kita disuruh menghitung omega 0 dan omega 3, ya. Omega 0 berarti masukkan t sama dengan 0 ke persamaan kecepatan sudut, berarti 10 ditambah 4 kali 0. Betul ya? Ini sama dengan 10 radian per sekon. Berikutnya omega 3, berarti kita masukkan T sama dengan 3 ke persamaan kecepatan sudut, 10 ditambah 4 kali 3, 12 ditambah 10 sama dengan 22 radian per sekon.
Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya adalah menghitung percepatan sudut rata-rata. Nah, kembali lagi di sini ya, percepatan sudut rata-rata. Tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi ada yang namanya kecepatan sudut rata-rata, rumusnya delta theta dibagi dengan delta t. Nah, kalau percepatan sudut rata-rata nanti rumusnya adalah delta omega dibagi dengan delta t ya. Ini kita bersihkan dulu ya. Berarti yang D menghitung percepatan sudut rata-rata. Percepatan sudut itu alfa, berarti alfa rata-rata, alfa diberi garis di atas ini ya. Nah, alfa rata-rata itu sama dengan delta omega dibagi dengan delta t. Yang ditanyakan dari selang waktu 0 sekon, mana? Ini ya. Nah, 0 sekon sampai 3 sekon, berarti omega 3 dikurangi omega 0 dibagi 3 dikurangi 0. Omega 3 tadi sudah kita hitung, ketemu berapa? 22 ya. Kalau omega 0-nya 10, berarti 22 dikurangi 10. 22 dikurangi 10 dibagi 3. 22 dikurang 10 itu 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4 radian per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai percepatan sudut rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai 3 sekon. Soal yang terakhir adalah menghitung percepatan sudut sesaat roda. Nah, percepatan sudut sesaat itu rumusnya adalah alfa sama dengan turunan pertama dari fungsi kecepatan sudut ya. Jadi d omega per dt. Kalau kecepatan sudut tadi rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Jadi nanti kalau kita gambarkan itu sebenarnya begini. Jadi ada theta, omega, dan alfa. Kalau diketahui theta ditanyakan omega berarti turun ya. Turun 1 berarti omega itu sama dengan turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Jelas ya? Kalau yang ditanyakan alfa diketahui omega, nah kembali ini turun 1. Berarti yang namanya alfa itu adalah d omega per dt. Nah, cara mengingatnya seperti ini. Oke, langsung aja kita turunkan persamaan kecepatan sudutnya. Tadi sudah ketemu 10 ditambah 4T ya, saya tulis ini ya. Jadi omega itu sama dengan 10 ditambah 4T. Ini adalah persamaan kecepatan sudut sesaat. Kalau kita turunkan d omega per dt, nanti hasilnya sama dengan 4 ya, 4 radian per sekon kuadrat. 10 kalau diturunkan 0, 4T kalau diturunkan 4 ya, berarti alfa itu sama dengan 4 radian per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa titik pada roda itu bergerak dengan percepatan sudut yang tetap, yaitu besarnya 4 radian per sekon kuadrat. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan share. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.